This comment. Yeah. Counting in progress. 3, 2, 1, close the door. Selesai. Oh, Zoom-ku wis integrasi karo Facebook. Tapi kan, oh iya sih, iya mobile bisa kok. Tapi kan, oh iya sih, iya mau. Nice. Cabut. Ya ojo dicabut rek. Iya. Ya caranya wes. Loh. Ya. KTP mana ya, Pak? Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ini kita akan membahas kenapa harus memakai Canva. Sebentar, biar nggak sumuk, biar nggak gerah. Dan inilah yang akan kita bahas ya. Jadi kenapa sih harus memakai Canva dan apa aja keunggulannya daripada yang lain. Dan di sini kita akan ngebahas semua itu. Kita akan apa ya bahasanya ya? Rasan-rasan kalau rasan-rasan ngomongin Canva. Ya. Canva yang nggak salah apa-apa diomongin. Alhamdulillah. Wah, Anda boros ya sama rokok ya? Apa karena gratis ini? Jadi boros ya? Anda juga, jangan begitu. Oke, jadi pagi menjelang siang hari ini kita akan ngebahas tentang Canva yang barusan saya omongin dan mungkin teman-teman banyak yang sudah pakai Canva juga, tapi sebagian pastinya juga mungkin juga belum pakai ya. Jadi mungkin belum tahu bahwa Canva adalah tool yang menurut saya itu ibaratnya tim sepak bola itu sama kayak Leicester kalau di Liga Inggris. Dia itu underdog, terus nggak diunggulkan, tapi sebenarnya secara kualitas Canva ini bukanlah tool yang fiturnya biasa-biasa aja. Bahkan menurut saya sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat cocok gitu ya jika digunakan untuk mendesain kebutuhan promosi, untuk kebutuhan bisnis yang lain dan sebagainya. Nah, di dalam Canva sendiri, ketika kita membuat sebuah desain itu kita bisa menggunakan berbagai fitur yang ada di dalam Canva. Tentu saja, seperti yang mungkin juga teman-teman udah tahu, Canva ini ada versi gratis maupun berbayar ya. Kalau nggak ada versi berbayarnya kayaknya nggak mungkin juga. Tapi sebenarnya yang gratis pun atau yang free dalam tanda kutip yang nggak berbayar itu sudah sangat-sangat powerful ya. Jadi pertama kita akan ngebahas apps-nya gitu ya, dari Canva apps-nya itu sendiri. Berbeda dengan misalkan Photoshop misalkan itu yang memang full desktop. Ada sebenarnya Photoshop yang cloud,
Kalau mungkin teman-teman itu udah langganan Photoshop, itu bisa dibuka di photoshop.adobe.com. Cuman fiturnya tentu saja enggak seperti ketika kita memakai ini ya, seperti ketika kita memakai Photoshop desktop itu ya, fiturnya ya cuman gini aja. Ini pun terbatas banget, artinya untuk editing di sini cuma ada resize, crop, kemudian touch up, adjustment, remove background, dan juga effects. Cuma itu aja di dalam Adobe Photoshop yang apa ya? Menurut saya ini versi cloud, biasanya juga kadang saya gunakan. Untuk yang intinya untuk editing ya tentu saja di desktop, gitu ya. Berbeda dengan Canva yang secara fleksibilitasnya itu sangat-sangat fleksibel menurut saya, digunakan untuk kebutuhan yang misalkan kita ingin membuka lewat browser bisa, karena di dalam Canva sendiri gitu ya, itu ada versi mobile, desktop, dan juga web based app gitu ya. Kalau mobile misalkan sebentar, ini saya mau screen mirror deh. Bisa kelihatan nggak ya? Bisa harusnya. Jadi kalau di mirrornya udah jalan. Nah ini dia. Jadi kalau di mobile apps itu juga bisa. Canva, mana Canva? Nah ini dia. Di mobile apps untuk iOS maupun untuk yang Android itu juga bisa. Jadi sangat enak sekali dimanfaatkan kalau misalkan teman-teman itu tidak sedang membuka laptop, tidak sedang on desktop, itu bisa memakai mobile apps-nya. Ini tidak hanya tersedia di iOS tentu saja ya, tapi juga tersedia di dalam Android gitu. Nah, kemudian oke, sebentar, saya matiin mirroring-nya. Stop mirroring. Selain itu juga ada desktop app-nya di Goreku. Untuk Canva itu juga ada versi desktop-nya. Ini saya juga sudah menginstal versi desktop dari Canva ya. Jadi tersedia untuk Mac maupun untuk Windows. Jadi kalau kita layaknya kita membuka Canva di browser sih ya. Jadi sama tampilannya, tidak berbeda sama sekali, dan saja web-based app, jadi bisa digunakan di web-based seperti ini, yang tampilannya ini sama ya, seperti di dalam Canva desktop. Nah, ini dia. Kalau teman-teman lihat, ya bisa dibilang nggak ada bedanya sih ya. Di sama, dan akunnya itu synchronize gitu ya. Misalkan kita buka di mobile nih, kita bikin desain misalkan untuk Instagram, itu langsung masuk di dalam desktop maupun di dalam web-based-nya gitu ya. Jadi kita nggak manual, loginnya juga mudah, kita bisa memilih opsinya, bisa pakai Facebook, bisa pakai email, login manual bisa. Oke, kita exit full screen dulu. Dan ini juga akan saya stop full screen-nya. Jadi untuk fleksibilitas itu sangat-sangat enak sekali digunakan ya. Saya sendiri sangat nyaman memakai Canva karena bisa dipakai di mobile, di desktop maupun web-based gitu ya. Nah, kemudian Canva ini ada dua versi ya, free dan juga premium. Nanti kita bahas untuk yang pro itu atau yang premium apa aja isinya. Terus fitur Canva itu apa aja? Nah, ini yang penting ya. Jadi kita harus membahas fitur-fiturnya. Ini dia. Jadi kalau di Canva itu fiturnya tentu saja nggak sedikit ya. Ini sudah saya listing, setidaknya ini adalah fitur-fitur yang dominan saya gunakan, gitu ya, dominan dan sering sekali saya pakai, seperti grid tool, rulers, kemudian templates, AI suggestion di sini untuk ini ya, fungsinya itu untuk merekomendasikan template,
dan dia di-generate otomatis oleh Canva. Graphics, aset, video aset, kemudian ekspornya juga nggak cuma satu format, schedule post di 8 media sosial, background remover, content planner, brand kit, multi effects, kemudian one click color change. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi enaknya ini diginikan aja. Nah, di sini saya mau buka yang Canva-nya dulu. Jadi kita buka kanan kiri gini. Ya, udah mentok ternyata. Oke, jadi di sini saya mau buka yang grid tool dulu. Jadi di sini saya mau bikin size Instagram misalkan. Oke. Jadi di Canva kita bisa mengatur untuk gridnya. Di sini ada guide. Jadi kita bisa mengatur misalkan saya menambahkan shape ya, elemen shape. Kemudian ini saya duplicate ya, besaran. Gitu ya. Oke. Nah, ini kan saya nggak tahu nih dia posisinya keduanya ini lebarnya atau width-nya itu berapa. Kita nggak tahu nih. Adanya kan di sini ya. Tapi dengan bantuan grid kita bisa mengetahui. Kita tinggal select all, kemudian kita taruh di paling pinggir, kemudian kita drag dari sisi kiri ke kanan. Maka kita sudah mengetahui width-nya dua shape ini totalnya adalah 711 pixel. Ya, berarti kalau dibagi dua di sini ketemu sekitar 360-an, gitu, 355-an. Ya, setiap shape width-nya. Nah, ini dengan grid tool seperti ini saya bisa membuat, termasuk teman-teman bisa membuat dengan grid, foto grid misalkan, meskipun di dalam Canva sebenarnya sudah ada foto gridnya ya, frame-nya. Jadi kita bisa membuat seperti ini, misalkan agar presisi. Nah, ini bisa dibuat presisi seperti ini. Kemudian ini kita tarik lagi gridnya, kita taruh di sini. Oke. Jadi dia langsung menyesuaikan dengan grid yang ada. Apakah di software lain tidak ada seperti ini? Tentu saja ada, gitu ya. Kalau di Photoshop itu seingat saya namanya apa ya? Namanya guide ya, guide kalau nggak salah, Canvas guide. Terus kalau di PowerPoint itu juga ada untuk grid itu. Terus mungkin teman-teman juga tahu Trello. Trello itu juga ada. Terus Photopea yang mungkin juga teman-teman banyak gunakan itu juga ada. Sama seperti Photoshop sebenarnya. Jadi di sini ini salah satu fiturnya. Terus rules di sini ya, rulers. Ini ada apa bahasanya, bahasa Inggrisnya rulers, berarti bahasa Indonesianya penggaris. Nah, ini kita bisa melihat di sini ada sizing semacam ini ya, ukuran pixel, nah, di atas dan di samping. Kemudian template, nah template-nya banyak teman-teman, gitu ya. Kebetulan saya sudah pakai akun yang pro ya, jadi makin banyak juga gitu. Tanpa yang pro pun sudah banyak. Di sini coba saya cari misalkan template apa ya, otomotif misalkan, otomotif. Di sini misalkan saya pilih themes color-nya warna merah, misalkan bahasa Indonesia. Kita apply. Ya, nggak ada bahasa Indonesia. Berarti kita balikin English. Oke. Di sini warna merah nggak ada ternyata. Jadi ini dihilangin aja. Balik ke bahasa Indonesia. Nggak ada template otomotif bahasa Indonesia. Kasihan sekali ya. Ternyata adanya bahasa Inggris. Nah, ini di sini kita bisa lihat ini free semua ya. Kalau yang pro biasanya ada keterangannya di pojok kanan, template pro gitu ya. Pro subscriber, you get this premium template for free gitu ya. Jadi kalau yang free pun itu sudah banyak teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini template-nya banyak yang free kok. Ini free semua. Ini pro. Sini ada yang free
Nah, ini free lagi. Kemudian masih banyak. Jadi template-nya itu tinggal milih aja. Ini untuk Instagram doang. Belum termasuk yang size customize, size dimension yang lain ya. Di sini mulai dari infografik, foto collage, kemudian desktop wallpaper, grab, kemudian book cover, mind mapping, banyak sekali. Jadi tinggal memilih aja atau langsung scroll ke bawah juga ada kok di sini pilihannya ya. Kemudian ada AI, AI template yang dia di-generate secara otomatis. Di-generate secara otomatis. Kok nggak muncul share screen-nya? Apakah dia mati? Ya Allah, kurang di share screen. Ya Allah, berarti kita kembali dari nol dong. Ini antara kebanyakan ngopi dan kurang ngopi. Jadi kita kembali dari awal ya. Sorry teman-teman ya. Biasalah. Aduh. Maaf sekali ya teman-teman. Kita harus mengulangnya dari awal. Karena ternyata untung saya menerima chat dari Pak Iqbal. Terima kasih Pak Iqbal. Baik banget orang ini ya. Baik banget. Mungkin lagi ada butuhnya sama saya. Jadi baik banget. Enggak bercanda sih. Oke, jadi karena tadi ada kesalahan teknis ya. Lupa share screen. Kita balik lagi ya. Kita kembali lagi dari awal. Oke, kita bahas dulu yang Canva Apps-nya. Dari sisi fleksibilitas, Canva Apps itu sangat fleksibel, teman-teman ya. Jadi dia tersedia untuk mobile apps, desktop, dan juga web based ya. Contohnya di sini saya buka dulu. Nah, ini kalau ini udah share screen, udah pasti muncul. Saya mau screen mirroring dulu. Screen mirror, kok nggak muncul-muncul. Nah, ya. Jadi di dalam Canva itu juga ada mobile apps-nya. Oke. Mobile apps-nya itu ya sama seperti ketika kita mengedit di desktop, cuman tampilannya ya HP gitu aja. Portrait ya, bukan yang gede seperti di desktop atau di web base. Nah, ini kalau kita masuk di sini kita bisa bikin desain. Misalkan dari template ini, di sini kita bisa lihat ini ada kita bisa menambahkan ini ya, menambahkan gambar halaman, atau kita bisa merubah template-nya. Misalkan saya rubah template ini, nah, dia langsung berubah. Sama kayak editing di dalam desktop, cuman ini di HP. Terus desktop apps juga ada. Ini saya pakai desktop apps. Nah, ini juga tersedia untuk Mac maupun Windows. Jadi teman-teman bisa pakai Canva itu bukan hanya di satu tempat, bukan hanya di satu device, tapi di banyak tempat bisa. Oke. Saya tunjukin link downloadnya dulu. Jadi downloadnya di Canva Desktop Download. Nah, ini dia. Jadi kalau di sini ada canva.id, canva.com/id_id unduh Mac. Kalau yang di sini teman-teman Windows langsung buka Windows. Jadi kalau Mac ya langsung download yang Mac gitu aja. Dia otomatis kok. Kalau di mobile ya App Store dan juga Play Store. Oke. Terus ini kenapa belum berhenti? Stop mirroring. Oke. Sip. Kita balik lagi ke mind mapping. Jadi itu adalah versi desktop dan mobile. Kemudian ini adalah versi web base-nya. Sama tampilannya seperti desktop gitu ya. Jadi kalau ini saya buat dua screen. Nah, ini tampilannya.
Teman-teman bisa lihat, jadi ya sama saja, hampir nggak ada bedanya sebenarnya ya. Jadi di sini kita tinggal milih aja untuk kebutuhan promosinya. Ya mungkin bedanya di ini ya. Bedanya sih itu diinstal dan enggak gitu doang sih. Kalau saya sih dua-duanya saya pakai, kadang di desktop, kadang di web base, kadang di HP malahan. Kadang saya editing di HP, tergantung sikon aja, tergantung kondisinya kayak gimana. Mungkin lagi di luar ya pakai HP. Kalau lagi pengen santai ya pakai web base. Kalau lagi nggak pengen buka browser ya pakai desktop. Gitu doang sih. Nah, selain itu Canva sendiri itu juga tersedia versi premium maupun gratisnya ya teman-teman. Jadi Canva itu memiliki dua paket. Nanti kita akan bahas yang Pro ya. Di sini ada pembahasan tentang Pro. Jadi yang free itu sendiri itu sebenarnya fiturnya udah oke, pakai banget lah gitu. Udah jos banget menurut saya. Meskipun saya sendiri sudah pakai yang Pro, udah langganan, dan memang fiturnya lebih mewah kalau yang Pro gitu ya. Tapi tetap yang free itu template-nya juga banyak, terus fiturnya juga standar, kebutuhannya tertutupi semua lah. Kalau yang Pro itu mungkin kebutuhan-kebutuhan tambahan, misalkan background remover, kemudian template tambahan, kemudian dimension resize magic-nya di dalam canvas, itu aja sih. Dan 100 GB cloud, banyak. Di sini ada fitur-fitur Canva. Nah, ini ada grid tool, rulers, template, AI, kemudian grafik, video, multi format, schedule pause, background remover. Ini yang Pro ya. Schedule pause, background remover ini Pro, brand kit ini Pro, kemudian itu aja sih. Template tambahan ya. Template ini ada yang free, ada yang gratis. Kita langsung aja. Jadi di sini saya langsung masuk untuk mengcompare-nya. Kita list satu persatu. Seperti yang awal tadi, nggak ke share screen. Karena itu adalah bagian dari kekonyolan pagi ini. Antara kebanyakan ngopi dan juga kurang ngopi. Tapi kalau kurang ngopi sih enggak. Karena saya sedang duduk bersama sambil ngopi. Oke, grid tool. Kita bahas yang grid tool. Jadi di dalam Canva itu teman-teman kita bisa bikin kayak gini nih. Ini saya senang banget dengan fitur grid ini ya. Jadi kita bisa kayak gini. Misalkan ini saya bikin dari shape dulu. Nah, misalkan ini ada shape kotak ya. Saya kecilin, terus saya duplicate atau clone. Nah ini kan saya nggak tahu nih ketika dua shape ini digabung di grup ya. Ini lebarnya berapa sebenarnya width-nya. Saya kan nggak tahu nih. Nah, dengan fitur grid ini kita bisa mengetahuinya. Caranya kita tinggal geser ke sisi kanvas paling kiri, kemudian kita tarik dari paling kiri juga. Di sini ada gridnya, kita tinggal menariknya ke sini. Maka muncul di situ ada pixel 559 pixel, ya. Nah, di sini kita bisa mengetahui. Terus untuk tingginya berapa? Nah, tingginya kita tinggal bawa lagi ke sini, ketemu 270, ya. Nah, ini kita tinggal menggesernya. Nah, kemudian kita kan nggak tahu nih ukuran dari si ini ya shape rectangle ini, gitu ya. Taunya kalau kita harus ngerubah ukurannya, sedangkan kita udah srek dengan ukurannya misalkan ya. Kalau kita ngerubah ukurannya kayak gini, kita baru tahu tuh ada kecil-kecil tuh, ya kan? Ada width-nya berapa gitu ya, height-nya berapa, tingginya di sini baru kelihatan. Tapi kalau posisinya udah fix seperti ini, apalagi udah dikunci, yang tentu saja nggak bisa diapa-apain ya, dia nggak bisa dipindah, nggak bisa digedein, apalagi dikecilin, kita harus melihat dari grid ya. Kalau tadi tingginya 270 berarti satu rectangle itu 270 juga bisa jadi. Ini kebetulan aja persegi 4. Kalau pas posisinya seperti ini gimana?
posisinya gini gimana, kan pasti berbeda kan antara tinggi dengan lebar. Oke. Makanya dengan fitur grid ini sangat menguntungkan sekali ya. Kemudian ada rulers di sini, jadi penggaris lah ya, untuk memberikan semacam tanda. Nah ini di atas, oke, untuk melihat pixelnya. Terus template, nah ini kalau template tentu saja kalau teman-teman pakai yang pro itu templatenya lebih banyak, yang free pun itu sudah banyak sebenarnya ya. Kalau kita cek di mana ya, harga dari Canva Pro di sini ya, saya cek itu yang free itu templatenya berjumlah 250.000 template ya. Kalau yang pro itu ada 420.000. Jadi sebenarnya tanpa yang pro sekalipun itu sudah banyak banget template-nya gitu. Nah, ini berbeda ketika kita pakai Photoshop. Ya, tentu saja template-nya harus download dulu ya, misalkan di Google. Kalau teman-teman yang mungkin ada budget ya beli di Envato atau Freepik ya. Di sana banyak banget aset-aset untuk Photoshop. Tapi kalau di Canva kita langganan ataupun nggak langganan udah dapet template, tinggal pakai gitu ya. Di sini pun templatenya kita tinggal mencari sesuai kata kunci. Misalkan COVID-19. Udah muncul di sini, tinggal pilih aja. Di sini kita tinggal menentukan themes dari si Canva, dari si desain. Misalkan saya pilih yang biru, tinggal apply, muncul deh yang warna biru-biru semua. Nah ini adalah template-nya, ya. Jadi kita tinggal pilih aja template-nya di sini. Nah ini menu paling atas, di sini sudah ada. Oke, per kategori sudah ada keterangannya nih, ya. Saya clear all. Nah, ini per kategori. Ada sell Instagram post. Kok munculnya Instagram semua, Mas? Iya, karena tadi saya pilih desain size dimensinya Instagram. Itu adalah fitur AI dari Canva ya menurut saya. Kenapa? Karena pas kita bikin di sini create design, dia langsung memberikan saran untuk menggunakan beberapa dimensi yang direkomendasikan oleh dia, gitu ya. Dan biasanya yang direkomendasikan paling atas itu kalau saya nggak salah hitung itu ada 10 rekomendasi paling atas itu adalah 10 template size atau ukuran yang sering kita gunakan ketika kita menggunakan Canva. Oke. Nah, di sini misalkan nih AI ini akan bekerja dengan cara seperti ini. Misalkan saya ambil ukuran 900 kali 500 deh ya. Pixel. Kita create design. Maka si Canva akan mengenerate template yang ukurannya juga kurang lebih sama, gitu ya. Nah, dia langsung mengenerate seperti ini. Misalkan kita tambahkan di dalam si canvas, ya langsung cocok gitu. Nah, jadi meskipun kita input manual pun dari sini ya tanpa menggunakan size dimension dari bawaan Canva, itu si Canva bisa langsung menerjemahkan apa yang kita masukkan atau apa yang kita input di situ sizingnya atau ukurannya. Nah, ini tinggal pilih aja sih, banyak kategorinya ya, tinggal menyesuaikan. Terus grafik ya, saya grafik aset dan juga video aset ini banyak banget. Terutama untuk yang pro ya, yang pro itu ada 75 juta. Ya, ada 75 juta video, audio, grafis. Jadi kalau digabung maksudnya si Canva Pro ini. Kalau yang free itu di sini nggak ada keterangan sih, tapi ratusan ribu foto dan grafis gratis. Ini juga banyak menurut saya. Kalau kita pakai PowerPoint, template-nya dikit. Terus kalau memang teman-teman beli ya harus ngeluarin duit lagi. Terus misalkan Adobe apalagi ya. Photoshop tentu saja, ya Photoshop template-nya beli di Adobe Subscription, Adobe Stock ya mungkin ya, atau Adobe Asset mungkin, nggak tahu ya, nggak tahu beli soalnya saya. Itu ya tentu saja nggak murah. Ini udah gratis, disediain template-nya, tinggal pakai ya. Jadi enak banget. Terus multi format export. Nah jadi ketika kita bikin, contohnya gini deh, ketika kita bikin, saya bikin misalkan Instagram post misalkan.
Berarti kan ekspornya adalah gambar gitu kan, PNG atau si JPG gitu kan. Tapi di dalam Canva kita nggak harus mengekspornya dalam bentuk foto, kita bisa mengekspornya PDF, PDF printing maupun standar, terus SVG untuk yang pro di sini ya. GIF itu juga bisa, dengan catatan di sini ada elemen yang dia sifatnya bergerak. Jadi formatnya kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Apalagi yang pro itu malah kita memiliki format ekspor yang lebih banyak. Contohnya misalkan di sini sizingnya bisa digedein kualitinya. Ini yang pro. Kemudian transparan background bisa dikompres. Jadi kita ini kan fitur-fitur tambahan sebenarnya kan. Jadi kalau yang free pun ini yang free misalkan ini saya hilangin, transparan background misalkan kita ingin transparan pakai yang remove BG aja. Kan beres, di remove BG juga sudah ada yang free. Misalkan yang pro di sana juga ada. Terus jadi yang free sebenarnya udah sangat-sangat menutup kebutuhan kita. Oke. Kemudian schedule post. Nah, ini untuk yang fitur pro. Jadi kita bisa schedule post nih, teman-teman. Jadi kita pilih, tentu saja masa sih sekelas Canva dia nggak aman, nggak mungkin deh kayaknya ya, nggak mungkin. Insya Allah aman sih ya. Canva ini kan kalau nggak salah udah diakuisisi sama Pexel. Kita cari ya. Masa sekelas Canva untuk schedule post API-nya dari sosial media yang mereka integrasiin nggak aman, aman lah pastinya. Di sini kita tinggal pilih di Instagram Business, fanpage, kemudian Twitter, Facebook Group, Pinterest, LinkedIn, profile dan page, kemudian Slack, Tumblr. Untuk orang Indonesia mungkin dominan di Instagram, terus di Facebook page, Facebook Group, dan juga Twitter. Mungkin untuk LinkedIn ini untuk kebutuhan profesional job, kemudian Slack itu saya lihat belum banyak yang pakai, Tumblr untuk blogging mungkin, Pinterest untuk share image, gitu-gitu doang sih. Jadi ini fitur yang sebenarnya gitu ya, sebenarnya bisa kita dapetin kok meskipun kita yang free paketnya untuk pembelian Canva, itu bisa kita pakai di Creator Studio kalau mau schedule. Itu bisa juga. Terus background remover. Nah, background remover ini ya juga paket pro, background remover. Background remover itu kurang lebih seperti ini. Jadi pas saya masukin si orang ini misalkan itu bisa di effects, kemudian background remover ya. Nanti hasilnya akan hilang backgroundnya tentu saja. Ini kalau teman-teman lihat lama enggaknya ya tergantung si foto gede apa enggak. Mas, kalau saya punya foto dari luar gimana? Ya nggak apa-apa. Misalkan teman-teman download aja di FreePic, di mana ya, di Envato, di Adobe Stock, di Pexel, di Pixabay, di Unsplash, kan banyak tuh aset-aset gratis, tinggal download, diedit di sini juga bisa. Bahkan di Canva itu sudah bisa terintegrasi dengan beberapa layanan kayak Pexel, Pixabay, terus Giphy, Google Drive, Facebook, Dropbox, Instagram. Jadi fotonya teman-teman yang ada di Instagram itu juga bisa dimasukin di sini. Terus content planner, nah ini content planner itu semacam membuat sebuah plan untuk konten sosial media kita, dan kita bisa men-schedule apa yang kita inginkan di tanggal tersebut gitu ya. Tinggal klik schedule, tanggalnya langsung mengikuti si content planner tadi. Mana tadi? Kita kembali ke home. Nah, di sini. Ini misalkan saya pilih tanggal 24 Juni. Saya tinggal pilih template, misalkan saya pilih misalkan ini. Maka secara otomatis dia langsung di atas bukan download tapi schedule, dan tanggalnya langsung menyesuaikan tanggal 24 karena tadi di ketika kita masuk ke content planner kita pilih tanggal 24. Ini juga enak banget. Terus brand kit ini juga paket pro. Nah, untuk brand kit paket pro jadi kita bisa menambahkan nih palette color kita. Kita bisa menambahkan si brand logo, kita bisa menambahkan palette, misalkan di sini saya pilih yang warna apa ya, misalkan saya pilih yang green tracks ya,
Kemudian di sini saya kasih nama, misalkan khusus untuk produk, misalkan yang hijau-hijau itu biasanya, misalkan bunga, misalkan ya bunga atau tanaman. Oke, jadi pas kita bikin desain di sini, ya misalkan saya ingin merubah warna, di sini langsung muncul nih oh ini perlu saya reload. Si Canva dia langsung memunculkan warna pilihan kita. Ini langsung di sini ada khusus produk tanaman. Terus ada multi effects, jadi kita bisa menambahkan efek-efek lain. Mana tadi ya? Nah, ini misalkan kita pilih elemen fotonya, kita bisa pilih efeknya. Nah, di sini ada shadow. Misalkan nih, seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, untuk membuat efek seperti thumbnail di pinggirnya ada garis-garis gitu ya. Di sini kita bisa klik apply, terus seperti ini ya. Nah, misalkan warnanya saya ganti, blurnya, misalkan saya ganti nggak blur, cuman ini, bentar, pencet asem. Kita klik effects dan nah ini kita udah doublein, udah ada 2 nih. Kita reset aja. Kita coba blurnya kita hilangin. Tuh, kelihatan ya. Transparansinya kita atur tanpa transparansi dan kita gedein gini ya. Misalkan dibuat di thumbnail YouTube, di cover gitu ya, itu bisa. Terus ada efek lain seperti misalkan gini. Saya contohkan. Jadi ada realistic effects. Saya menyebutnya sih realistik ya, tapi di situ bahasnya drop shadow mungkin kalau saya nggak salah ingat. Misalkan gini. Saya cari sepatu. Sorry. Misalkan sepatu ini ya. Ini kan nggak transparan ya. Kita remove background-nya. Nah, jadi kita bisa memberikan efek lain seperti shadow, kemudian neon gitu ya. Neon shadow, drop shadow. Tadi yang pertama adalah glow. Coba kita pilih background-nya menjadi biru. Nah, ternyata dia udah ini ya, udah transparan. Sekarang kita masuk ke effects, kita bisa menambahin shadow. Misalkan di sini kita pilih drop, ya, drop shadow. Kita tinggal atur. Nah, ini kita tinggal pilih si angle-nya, misalkan bottom left atau sini yang bisa kayak gini, atau mungkin bottom right tadi. Kemudian angle-nya kita pindahin kayak gini. Nah, ini kita bisa memilih. Terus offset-nya kita bisa atur kayak gini, misalkan dibuat bayangan lah. Nah, itu bisa kita atur menyesuaikan dengan kebutuhan. Terus transparansinya misalkan gini, nah, warnanya mau diganti juga bisa. Udah ya merah bayangannya. Habis itu ada click one color change, jadi maksudnya adalah jadi sekali klik itu kita bisa memilih warna kesukaan dan sesuai pilihan kita. Ini kan warnanya kayak gini ya. Jadi di dalam Canva itu kita bisa merubah warna dari menu mana ya? Ini udah kebanyakan menu saya. Jadi di sini ada menu yang dinamakan nah ini style ya. Jadi kita bisa merubah one click change langsung. Ini kan themes-nya adalah ungu, putih gitu ya. Sekarang saya ingin ganti yang warna orange dan juga kuning. Tinggal klik. Kemudian apply to all page. Udah selesai kerjaan kita. Kalau hal seperti ini itu di PowerPoint juga bisa. Cuman dikit kalau themes bawaan PowerPoint kita bisa tambahin sendiri dengan XML file. Terus kalau di Photoshop itu seingat saya atau saya yang kurang tahu itu nggak bisa, bisanya paste style. Terus kalau yang one click seperti ini tuh saya belum pernah nyobain di Photoshop, atau saya yang memang nggak tahu. Nah, itulah fitur-fitur dari Canva, itu yang pro maupun yang gratis gitu ya.
Nah, semua itu kembali lagi kepada pilihan kita masing-masing, teman-teman. Ya, kalau saran saya, kalau memang si Canva ini kebutuhannya untuk setiap hari, ya sebaiknya langganan yang Pro. Yang Pro itu kalau saya tidak salah hitung, itu per tahun $119, artinya $120 ya. Udah sama fee PayPal misalkan teman-teman pakai jenis juga fee-nya juga plus misalkan 125 lah dibuletin, itu mungkin sekitar jadinya 2 jutaan setahun. Artinya sebulan itu kalau 2 jutaan nggak sampai 150.000 setahun sebulannya. Murah banget untuk kebutuhan tool yang menurut saya ini sangat-sangat fleksibel dan sangat-sangat mendukung buat kebutuhan bisnis kita. Habis itu kita bahas untuk fitur yang Pro, ya. Ini dia. Jadi ada 75 stok premium tadi yang saya jelasin, kemudian background remover. Di sini ada create one brand kit gitu ya, yang color palette tadi plus logo. Kemudian ada resize design infinitely magic resize. Maksudnya itu adalah kalau kita yang free itu di dalam Canva bisa merubah size dari dimensi kanvas kita itu hanya ketika bikin desain di awal. Jadi pas kita buka di sini, kita bikin desain di sini, misalkan kita pilih desktop wallpaper ukurannya 1920 x 1080. Nah, ketika kita pilih ini kan kita akan diarahkan ke kanvas editor dari Canva. Nah, ketika sampai di situ itu udah nggak bisa dirubah size-nya. Nah, itu adalah yang free. Tapi ketika kita pilih yang Pro, Canva Pro, maka di sini misalkan saya pakai ini deh ya. Kemudian saya ingin merubahnya menjadi square. Saya tinggal resize di sini. Ini adalah fitur Pro. Saya tinggal menyesuaikan, misalkan lebarnya saya jadiin 1080, resize. Udah. Kemudian ini disesuaikan aja untuk penyesuaiannya, misalkan gini. Nah, tapi ini hanya ada di Pro. Terus save as design as template. Jadi desain yang kita bikin itu bisa kita jadiin template. Misalkan kita share, terus kita pilih di sini ada share a link to use as template. Oke, di sini kita tinggal copy linknya, kemudian kita buka di browser di sini. Nah, bedanya dengan share link biasa gimana, Mas? Bedanya adalah ketika template ini digunakan orang lain, misalkan itu nggak akan mempengaruhi si template bawaan, ya. Tapi kalau kita share seperti biasa, link biasa, itu akan mempengaruhi template aslinya, gitu. Kalau seperti ini, desain aslinya. Kalau seperti ini dia nggak akan merubah desain aslinya. Terus 100 GB cloud storage dan juga schedule post seperti yang saya ceritain tadi. Oke. Terus kita bahas kompetitornya Canva itu apa aja sih sebenarnya. Nah, ini pasti insya Allah teman-teman ya udah tahu lah ya siapa aja sih kompetitornya. Oke. Kompetitor Canva setidaknya saya tadi udah ngelisting gitu ya. Ada Photoshop, Adobe, sebenarnya juga bukan ya kalau kompetitor karena marketnya udah beda. Kalau Adobe ini lebih untuk kebutuhan-kebutuhan desain yang biasanya itu lebih expert ya di sini. Advance-nya itu lebih tinggi lagi daripada sekedar desain yang ibaratnya untuk kebutuhan medsos misalkan, enggak seperti itu. Kemudian kalau PowerPoint it's okay, template juga banyak tapi kita harus beli. Kalau template bawaan dari Windows itu dikit dan tentu saja enggak semenarik sesuai kebutuhan kita gitu. Terus beberapa fitur di PowerPoint juga enggak ada dari Canva. Kalau kita ekspor di PowerPoint itu biasanya fotonya kurang bagus kualitasnya, tapi menurut saya di Canva itu lebih bagus, meskipun yang free sekalipun. Terus di Canva, by the way teman-teman, ada fitur namanya import PDF. Jadi PDF itu bisa diimport ke dalam Canva dan dia menjadi sebuah desain gitu. Kita bisa edit dia. Kalau di PowerPoint itu seingat saya nggak ada ya. Trello itu mirip dengan si Canva, cuman sayangnya Trello ini nggak ada di Android, adanya di iOS. Dan seingat saya juga Trello nggak ada desktop versinya. Photopea ya nggak jauh-jauh dari Photoshop.
dan tentu saja banyak iklannya, ya. Tidak mengakomodasi kita untuk membuat kebutuhan promosi di media sosial. Sebenarnya kan yang kita butuhin itu banyak template, mudah digunakan tadi, terus editingnya juga lebih mudah, fitur-fiturnya nggak begitu mewah layaknya Photoshop yang memang kebutuhannya untuk editing misalkan foto, nggak di sana tapi lebih ke desain untuk kebutuhan marketing promosi. Jadi menurut saya Canva ini sangat-sangat cocok untuk teman-teman manfaatkan untuk kebutuhan bisnisnya teman-teman ya. Saya mau cek dulu apakah ada komen masuk, dan kalau komennya membuli karena kesalahan saya tadi di awal, tentu saja tidak akan saya balas. Oke. Nah nih, kita cek dulu. Canva. Oke, saya baca komen di HP aja. Ini kenapa sih Iqbal ini pagi-pagi udah marah-marah? Pak, jangan ngerokok sambil live, ntar ditegur KPI, biarin. Saya rokok beli pakai uang saya sendiri. Share screen-nya nggak kelihatan, maaf. Tadi ada kesalahan teknis ya teman-teman. Kan udah benar. Mas Adit, itu ada lisensi PLR kah? Tentu saja tidak ada. Karena saya tidak begitu berminat. Maksudnya saya bukan tipe orang yang punya produk pasti jualan PLR gitu, enggak. Ada waktunya. Karena PLR itu udah ada di bagiannya jual lagi gitu. Ini enggak ada PLR-nya. Canva haram enggak, Mas? Yang haram itu Mas Afik itu adalah ketika Liverpool juara UCL gitu. Itu haram menurut saya itu. Itu bahkan itu melanggar etika bagi hukum internasional itu Mas Afik. Jadi kalau Canva jelas lah nggak haram Mas. Tapi jadi haram Mas ketika kita pakai Canva, mendesainnya itu yang didesain adalah bannernya Liverpool. Itu jelas haram. Tapi kalau yang didesain itu misalkan banner-banner lain buat produk kecantikan, skincare, beauty, ya terserah lah. Tapi kalau yang didesain Liverpool ya haram Mas. Ya dia ketawa. Oke, karena udah ya kurang lebih setengah jam lah ya. Di sini 44 menit sih. Cuman kan yang 15 menit tadi ada kekurangan, saya belum ngopi, jadi share screen-nya nggak nyampe gitu kan, dikurangi. Jadi ya kira-kira 30 menitan. Oke. Terima kasih teman-teman. Itu saja untuk sharing saya pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.